Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali di hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hari Senin. Hari yang setiap Senin dan Kamis Allah Subhanahu wa taala angkat amalan seseorang. Maka hendaklah kita memperbanyak beramal soleh di hari Senin dan Kamis. Ikhwatu fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali mengkaji kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama kibar yang ahli dalam ilmu akidah. Dan buku ini dimurojaah oleh beberapa ulama, di antaranya ulama yang terkenal sekali yang kita tahu, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita sampai di contoh-contoh ibadah yang agung yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pembahasan yang keempat, al-mahabbah, mencintai. Nah, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ia rasa cinta yang didasari keagungan, didasari penghambaan, ketundukan, penghinaan, maka rasa cinta tersebut harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta yang didasari pengagungan, kehinaan, ketundukan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa cinta tersebut diberikan kepada selain Allah, maka akan hilang tauhid seseorang, akan hilang keimanan seseorang. Dan al-mahabbah ini memiliki kedudukan yang sangat penting daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Setiap ibadah harus didasari dengan rasa cinta. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita berhaji, umrah, sedekah, harus didasari dengan rasa cinta. Kita tidak boleh membenci syariat Allah. Dan setiap ibadah disebut ibadah jika seorang menjalankannya penuh rasa cinta kepada Allah dan keagungan. Mahabbatan wa ta'ziman lah, mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang orang-orang musyrikin yang mereka mencintai patung-patung mereka melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka manusia tersebut mencintai sekutu-sekutu Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, dengan keagungan, dengan penghinaan, penghambaan. Kemudian cinta tersebut dibawa kepada sekutu-sekutu Allah. Mencintai wali, mencintai orang saleh, mencintai seorang ustaz, sama seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang saleh yang menghantarkan kepada keagungan, penghambaan, merendahkan diri.
menjilat tangan mereka, berlebihan, menangis histeris ketika melihat mereka. Ini semuanya tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Dan Allah mensyaratkan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman mereka benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beriman, mengisyaratkan barang siapa yang mencintai sesembahan selain Allah, zat lain selain Allah, baik benda mati maupun hidup, mencintai mereka yang menghantarkan kepada keagungan, penghambaan, ketundukan, maka itu semuanya menjurus kepada kesyirikan. Karena di sini Allah mengatakan orang yang beriman mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih. Maka barang siapa yang kecintaan dalam hatinya rusak, hilang, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." Katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, kepada orang-orang, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, ayah kalian, nenek moyang kalian, kakek kalian, wa abna'ukum, dan anak kalian, cucu kalian, cicit kalian, cangga kalian, dan yang seterusnya, wa ikhwanukum, dan saudara kalian, saudara sekandung, saudara sebapa, saudara seibu, saudara yang dicintai karena Allah, saudara apapun itu, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, baik seorang istri atau dua orang, tiga atau empat istri yang kalian cintai, wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian meridhoinya, kalian sukai, kemegahan rumah yang kalian miliki. Jika hal yang telah disebutkan tadi ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, kalian mengagungkan mereka sebagaimana mengagungkan Allah dan Rasulnya, kalian menghambakan diri kepada mereka, ya, melebihi pengagungan kepada Allah, dan kecintaan tersebut melalaikan kalian dari Allah dan Rasulnya, padahal semua itu hanyalah titipan Allah, makhluk, orang tua makhluk, anak makhluk, saudara makhluk, istri makhluk, keluarga makhluk, harta makhluk, perniagaan makhluk, rumah juga makhluk. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini akan hancur, hilang, sirna. Dan setiap orang ketika meninggal dunia tidak ada yang mengikutinya kecuali amalannya. Seorang meninggal dunia diantarkan keluarga, amalan, dan hartanya. Harta dan keluarganya akan kembali, tersisa amalannya. Jika semuanya ini melalaikan kalian dari Allah dan Rasulnya,
melalaikan kalian untuk berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah bisa jadi azab orang tadi. Tunggulah. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menunjukkan rasa cinta yang melalaikan seorang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjihad di jalan Allah. Rasa cinta yang menjadikan seorang menjadi hamba, pengagungan, kehinaan, ketundukan, maka itu semuanya dilarang dalam agama Islam. Maka hendaklah Allah SWT harus dicintai melebihi yang lainnya, lebih dicintai daripada yang lainnya. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa yakum, para ulama di sini memberikan pembahasan macam-macam rasa cinta. Ya, sebagaimana khauf dan raja memiliki macam-macam, ya, maka mahabbah di sini juga ada macam-macamnya juga. Kata mereka, mahabbah itu ada dua macam. Yang pertama mushtarakah, yang kedua khassah. Adapun mahabbah mushtarakah yang bersama, kebersamaan, maka ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama mahabbah tabi'iyah, mahabbah rasa cinta yang tabiat manusia. Jadi Allah SWT menciptakan manusia memiliki tabiat rasa suka, cinta. Seperti seorang mencintai makanan ketika dia lapar, mencintai minuman ketika dia haus, mencintai makanan tertentu, minuman tertentu, mencintai pergi ke suatu daerah, dan ini namanya apa? Mahabbah tabi'iyah, dan ini tidak masalah dan tidak dihukum oleh Allah. Nah, sama seperti khauf tabi'i, rasa takut yang tabiat. Karena Allah SWT menciptakan seperti itu. Nah, semua orang, kalau ada orang yang tidak mencintai makanan atau minuman, maka dia bukan manusia berarti. Nah, kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah mahabbatu unsin wa ulf. Cinta yang dasari dari hati, yang membuahkan kelembutan, kecintaan yang mahabbah uns. Dan ini mahabbah seperti orang suka bekerja bersama-sama, tidak mau bekerja sendirian, gotong royong bareng-bareng, itu nggak masalah hukumnya. Kemudian cinta kalau misalkan ada yang nemenin ketika belanja, itu tidak masalah. Atau cinta ketika mengajak temannya untuk jualan ini, berpergian ini itu. Sebagaimana ini mahabbah ulf, kasih sayang ini, itu juga bisa didapat dari kecintaan adik kepada kakaknya, kakak kepada saudara satu dengan saudara yang lainnya, seperti itu. Nah, yang ketiga mahabbatu rahmah wa ishfaq, cinta, rasa cinta kasih sayang dari ayah kepada anaknya, orang tua kepada anak kecil, orang dewasa kepada anak kecil, memberikan makanan, hadiah, rasa cinta. Dan ini hukumnya boleh. Patokannya adalah ketika rasa cinta tersebut tidak mengharuskan adanya pengagungan kepada makhluk, maka tidak masalah. Ketika rasa cinta kita kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada teman kita, terhadap makanan tertentu,
tidak mengharuskan kita menyembahnya, mengagungkannya, maka di sini hukumnya tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kemudian yang kedua, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, macam yang kedua adalah rasa cinta yang khusus. Ini ada kesebalikan dari yang pertama. Rasa cinta yang ditimbulkan adanya keagungan, rasa cinta yang ditimbulkan karena penghambaan, ketundukan. Dan ini tidak boleh diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang hal yang mendasari kesyirikan. Awal yang mendasari kesyirikan adalah ini. Ghulu, berlebih-lebihan. Di dalam umat kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka ghulu, terlalu berlebihan kepada 5 orang saleh. Rasa cinta yang mereka berikan kepada 5 orang saleh, padang patung, terlalu berlebihan. Sama juga ghulu terhadap cinta kepada patung-patung yang disembah Abu Jahal dan yang lainnya. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, Hubal dan yang lainnya. 360 patung yang ada di keliling Ka'bah di kala Nabi ingin menghancurkannya. Mereka meyakini bahwasanya patung-patung tersebut dapat memberikan manfaat dan menolak madarat, sehingga mereka mencintai patung-patung sama seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu Allah melebihi kecintaan mereka kepada yang lainnya. Melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilarang. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menyebutkan ada beberapa tanda bahwasanya seorang benar-benar bisa dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, orang yang mengaku cinta kepada Allah sangatlah banyak. Para ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhibba walakinnahu an tuhabba. Yang dijadikan patokan itu bukan kamu ini mencintai, tetapi bagaimana kamu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ahlul bid'ah tersemprot, terkena. Karena yang dijadikan patokan itu bukan kita mencintai Allah. Saya mencintai Allah kok. Akhirnya mereka membuat apa? Amal-amal yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tetapi yang dijadikan patokan adalah bagaimana caranya Allah SWT mencintai kita. Dan itu ada cara-caranya. Dan berikut ini adalah tanda ketika Allah SWT mencintai seorang, atau tanda seorang hamba mencintai Allah SWT. Yang pertama, mengedepankan apa yang Allah cintai berupa amalan-amalan melebihi apa yang dia cintai terhadap dirinya, dari syahwat, kelezatan duniawi, harta, anak, dan negaranya. Allah Subhanahu wa taala memiliki perintah. Allah Subhanahu wa taala memiliki larangan. Ketika perintah tersebut, orang tersebut mendahulukan di atas kesyahwatan dia, syahwat anak dia, syahwat kecintaan pada negaranya, maka jelas orang tersebut dikatakan mencintai Allah SWT. Ketika Allah melarang sebuah amalan, kemudian dia meninggalkannya, dia lebih mengedepankan kecintaan Allah SWT melebihi negaranya, melebihi hartanya, maka dia disebut mencintai Allah SWT dengan sebenarnya. Berbeda dengan orang, Allah memerintahkan ini, kemudian dia lebih, contoh, Allah SWT memerintahkan untuk bayar zakat.
dan orang tersebut sudah mencapai nisab dan haul, maka orang tersebut harus membayar zakat. Tidak boleh dia tidak mau membayar zakat. Ketika dia tidak mau membayar zakat, berarti dia lebih mengedepankan cintanya dia kepada harta daripada Allah. Al-aulad seperti anak-anak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk laki-laki sholat di masjid. Kemudian baru lahir anaknya. Lahiran. Kemudian dikumandangkan azan bahkan iqamah. Orang tersebut tidak lantas pergi ke masjid. Lebih mengedepankan anaknya yang baru lahir. Maka ini semuanya menunjukkan orang tersebut tidak mengedepankan cintaan Allah di atas kecintaan anaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat didirikan, azan dikumandangkan. Kemudian ada satu negara yang tidak membolehkan azan sama sekali. Maka ketika seorang tadi tidak mau mendirikan azan, berarti dia lebih mencintai dan dia mencintai negaranya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak mencintai Allah melebihi yang lainnya. Ini semua berdasarkan ayat tadi surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Nah. Kemudian yang kedua, bentuk perwujudan atau perealisasian kecintaan seorang hamba kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar-benar mengikuti petunjuk Nabi SAW. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah perintahkan maka kerjakanlah. Dan apa yang Rasulullah larang maka berhentilah, jauhi. Dan harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati. Kalian wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah telah menurunkan pada Nabi Muhammad SAW Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu sunnah. Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Lihatlah Rasulullah SAW ketika mimbar Jumat, beliau sering sekali mengucapkan amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenarnya perkataan adalah perkataan Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang akan masuk surga dan terjauh dari neraka jika dia mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabat. Sebagaimana dalam hadis perpecahan umat Islam. Kemudian ulama di sini menyebutkan sebuah ayat. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf. Idda'a qaumun mahabbatallah fa anzalallahu ta'ala ayatal muhabbah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ada sebuah kaum atau sebagian salaf, ada suatu kelompok, mereka mengaku mencintai Allah. Aku mencintai Allah, kami mencintai Allah. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat al-mahabbah atau ayatul mihnah. Ayat al-mihnah.
ayat ujian atau ayatul imtihan sebagaimana para ulama katakan. Ayat tujuannya untuk menguji mereka. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, "fattabi'uni," ikutilah aku. "Yuhibbukumullah," niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Dosa kalian di dunia Allah akan tutupi dan di akhirat Allah akan hapuskan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ayat ini jelas sekali menunjukkan betapa pentingnya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun kebaikan kecuali Rasulullah beritahu, dan tidak ada suatu keburukan kecuali Rasulullah SAW jauhkan umatnya darinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengikat cinta Allah kepada seorang hamba akan turun, Allah akan berikan bagi siapa yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW satu-satunya tali, satu-satunya jalan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, jadi itu tadi ya. Yang terakhir ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini memberitahu kepada kita beberapa sebab-sebab yang bisa menghantarkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beberapa sebab yang bisa menjadikan Allah semakin cinta kepada kita. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami apa yang ada kandungan Al-Quran, dan apa maksud Al-Quran. Sebagaimana para sahabat dan Rasulullah SAW, mereka mentadabburi Al-Quran. Tidaklah mereka berlalu 10 ayat kecuali mereka telah memahami dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, fi'lul nawafil ba'dal fara'id. Amalan yang bisa mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita adalah melakukan amalan-amalan sunnah setelah faridah, setelah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala memiliki amalan yang bersifat wajib. Hampir setiap amalan ada kewajibannya. Salat ada salat wajib. Puasa ada puasa wajib. Haji ada wajib. Zakat juga ada yang wajib. Ketika seorang mendatangkan amalan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta. Dan ini sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Yang disebutkan ulama di sini semuanya, amalan-amalan ini semuanya sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Dan para sahabat Allah jamin mereka masuk surga, Allah cintai. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Allah beritahu mereka. Kalau sholat wajib berarti sholat rawatib. Kalau haji wajib, kalau bisa haji sunnah setelahnya. Kalau puasa wajib Ramadan, kalau bisa puasa yang lainnya. Nah, dan seterusnya. Yang ketiga, dawamu dzikrillah ta'ala ala kulli halin bil qalbi wal lisan wal amal. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan hati, lisan, dan anggota badan. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, itsaru ma yuhibbuhullahu ala ma yuhibbuhul 'abdu. Mengedepankan rasa cinta kepada Allah terhadap apa yang Dia cintai pada dirinya. Contohnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui azan subuh. Kemudian orang tersebut mendengar azan dan dia lebih mengedepankan tidak mau sholat subuh, dia lebih suka tidur terus. Maka ini jelas tidak dibenarkan. Harus mengedepankan cinta kepada Allah, langsung berdoa, bangun tidur, berwudu dan sholat. Harus mengedepankan rasa cinta kepada Allah melebihi diri kita sendiri. Kemudian yang kelima, at-ta'ammulu fi asma'illahi wa sifatihi wa ma tadullu alaihi minal kamali wal jalal. Merenungi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para siapa yang merenungi nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kemudian berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut akan mendapatkan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, at-ta'ammulu fi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinah wa musyahadati birrihi wa ihsanihi ala ibadihi. Merenungi nikmat-nikmat Allah yang nampak maupun tidak nampak, dan menyaksikan kebaikan Allah kepada para hambanya. Merenungi nikmat yang Allah berikan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua yang datang pada kalian itu semuanya datang dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah mampu. Nikmat yang zahir, belum nikmat yang batin. Nikmat yang tidak nampak. Nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Pernah nggak kita berpikir nikmat ketenangan hati? Coba kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditagih hutangnya sama debt kolektor. Gimana rasanya? Diuber-uber terus. Rumahnya dikasih tulisan, bayar utang ke koperasi ini, bayar utang kepada bank ini. Nikmat yang Allah berikan pada diri kita, dan merenungi nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Sesekali kita merenungi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Orang lain bersungguh-sungguh Allah berikan hasilnya. Kita saksikan orang lain ditimpa musibah, kita merenungi hikmah dari musibah yang ditimpa orang lain. Rumah tetangga kena petir, rumah kita tidak. Merenungi semuanya. Merenungi semua karunia Allah, nikmat yang Allah berikan, kebaikan Allah pada diri kita atau orang lain, itu akan mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita. Nah, kemudian yang ketujuh, inkisarul qalbi baina yadayillah waftiqaruhu ilaih. Hati atau terpecahnya hati atau pecahnya hati, gimana ya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dikala sendirian. Ketika kita benar-benar hati itu bisa pecah di depan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan mengharap kepada karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ilallah, kalian itu adalah orang-orang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menunjukkan kefakiran kita. Sesekali dalam berdoa, luapkan hati kita, semuanya diluapkan.
tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan bisa menjadikan Allah semakin cinta kepada kita. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, al-khalwatu billah waqta nuzulihi subhanahu thulutsal lail al-akhir wa ta'abbud lahu ta'ala fi dzalikal waqt. Berkhalwat berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Beribadah, berdoa, melaksanakan sholat witir. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Maka itu semuanya akan mendatangkan rasa cinta kepada Allah pada kita. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah mengatakan, "Man yad'uni fastajiba lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka Allah akan kabulkan. "Man yas'aluni fa'utiyahu." Barang siapa meminta kepadaku, kata Allah, Allah akan beri. "Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Barang siapa meminta ampunan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunannya. Kemudian yang ke-9, ikhwati fil azanallahu wa iyyakum, adalah mujalasatus salihin. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Bersosial media dengan orang-orang yang saleh. Masuk grup yang anggotanya orang-orang saleh. Berkawan di dunia nyata atau dunia maya dengan orang-orang saleh. Karena berteman dengan orang saleh, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari mereka. Sebagaimana permisalan Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah berikan pada seorang yang berteman dengan orang saleh seperti penjual minyak wangi. Bisa orang tadi membeli atau diberi, atau setidaknya dia akan mendapatkan bau harum lantaran berteman dengan orang saleh. Berteman dengan orang saleh, orang yang mengetahui hak Allah dan hak Rasulullah dan hak sesama muslim, maka akan menjadikan orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 10 yang terakhir, al-ibti'adu an kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi minasyawagil. Menjauhkan diri dari sebab terhalanginya hati dengan Allah Subhanahu wa taala berupa kesibukan-kesibukan yang lainnya. Menghindari banyak tertawa, menghindari banyak bercanda, karena itu semuanya kesibukan yang bisa menghalangi hati kita atau justru malah bisa menjadikan hati kita keras, menghalangi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Wallah, law ta'lamuna ma a'lam, adhahiktum qalilan wa labakaitum katsira." Demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku lihat, apa yang aku ketahui, adhahiktum qalilan, kalian akan tertawa sedikit. Wa labakaitum katsiran, dan kalian akan lebih banyak menangis. Menjauhkan diri dari sesuatu yang bisa menutupi hati, menjauhkan diri dari sesuatu yang bisa menjadikan hati keras. Sehingga kunci dari ini semuanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasullah fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepada kalian. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kalian. Nah, khatfillah zanallahu wa iyyakum.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan hal-hal yang bisa mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.